Langkah pertama di sini kita akan memilih sprite atau animasi yang akan kita pakai sebagai objek pada game yang akan kita buat. Ini ada berbagai macam, kalian bisa pilih sprite apa yang kalian mau, tapi di sini saya akan memilih sprite ghost. Setelah kita memilih sprite-nya, di sini kalian bisa memilih background apapun yang kalian mau, tapi di sini saya menggunakan Night City. Setelah kita memilih sprite dan backgroundnya, kemudian arahkan sprite-nya ke pojok kiri karena kita mau sprite-nya itu mulai dari sebelah kiri ya. Di sini saya menggunakan ukuran 85. Kalau bisa jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil supaya sprite-nya itu pas di layarnya. Kalau sudah menentukan ukuran sprite-nya, di sini kita memulai blok yang pertama itu change y by, itu ada angka ya sampingnya, saya menggunakan angka 15. Terus yang satunya juga saya menggunakan minus 15. Itu tuh jangka loncatnya gitu, setinggi apa loncatnya, tapi saya nggak mau terlalu tinggi dan nggak mau terlalu rendah, jadi saya menggunakan 15. Terus habis itu dipakai blok repeat 10 kali, yang satunya juga. Terus kalau udah disatuin deh. Terus karena kita mau menggunakan ini ya, spacebar itu, kita gunakan blok when space keypressed supaya kalau misalkan kita neken keyboard space-nya itu dia bisa loncat. Terus saya gunain sound-nya setiap dia loncat keluar suara gitu. Pakai blok start sound, itu nanti ada sound-nya sendiri. Kadang kan kalau misalkan loncat itu sprite-nya suka rada ngadet-ngadet gitu ya. Nah, supaya nggak ngadet, kita ngegunain blok go to x and y, itu tempat semulanya gitu, tempat semula si sprite-nya ini berdiri. Jadi biar dia loncatnya itu tetap kembali di situ dan nggak ngadet-ngadet atau nge-glitch. Terus kalau sudah, di sini saya akan mencari objek sebagai obstacles-nya itu. Di sini saya menggunakan poison, tapi nanti terserah kalian mau menggunakan objek apa sebagai obstacles-nya. Kalau sudah, obstacles-nya ini kita akan taruh di ujung ya, di paling ujung sebelah kanan. Setelah sudah menempatkan si poison atau si obstacles ini di pojok sebelah kanan, di sini kita akan menggunakan blok go to x and y di titik si poison ini. Terus habis itu kita pindahin ke pojok kiri supaya nanti tuh geraknya itu ke arah sebelah kiri. Terus kita pakai glide. Lalu kita gunakan block forever supaya gerak si obstacles-nya ini akan terus berulang-ulang tanpa berhenti. Terus kita gunakan bloknya itu yang kalau misalkan kita pencet bendera hijau dia akan mulai. Terus supaya nggak terlalu cepat pergerakannya atau pergeserannya itu, kita gunakan 2 detik ya. Jadi seperti itu, tidak terlalu cepat. Selanjutnya kita akan menggunakan blok wait until. Jadi saat si sprite ini menyentuh poison ini, nanti dia akan otomatis berhenti atau otomatis game over gitu. Terus kita gunakan stop all, jadi stop gamenya kalau misalkan si hantunya ini sudah menyentuh si poisonnya. Lalu kita gunakan blok yang sama seperti yang di sebelah kiri. Saat dipencet bendera hijau dia akan mulai.
Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan si sprite ini menyentuh poisonnya, dia akan berhenti atau game over. Supaya rintangannya itu lebih terlihat nyata, lebih terlihat ada ya, saya akan menduplikat ininya, poisonnya, terus diatur nanti jaraknya itu semana, seberapa. Saya memilih segitu ya ukurannya, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat juga, jadi masih ada space buat kita mencet keyboard space-nya. Terus kita gunakan block height. Terus wait until 1 second ya. Itu supaya kedua obstacles ini tetap ada di situ. Terus habis itu kita gunakan show di bawah wait until 1 second-nya. Nah, kalau sudah akan seperti itu nanti. Ya maaf ya, nih saya malah nabrak duluan. Nah, seperti itu. Karena ini game, jadi saya mau menambahkan skornya. Kita ke variabel, lalu kita buat variabel barunya menjadi score. Nah, terus kita menggunakan change score by, kita ganti menjadi score yang tulisan my variable itu. Terus kita gunakan set my variable to 0. Lagi-lagi my variable-nya kita ganti menjadi score. Sudah deh. Jadi kalian kalau main gamenya ada skornya gitu. Sekian tutorial pembuatan game di Scratch dari saya. Selamat mencoba.